Oh ya, maaf, saya share yang ini dulu deh. Oke, kita pada minggu lalu sudah berdiskusi terkait mengapa sebuah program itu perlu dievaluasi. Ya, kita tahu bahwa saat ini masyarakat dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan, kebutuhan, dan tentu itu menyebabkan tantangan di masyarakat juga semakin besar, dan kita sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas banyaknya hal yang terjadi di tengah masyarakat juga tertantang untuk memberikan sumbangan solusi, ya, sumbangan untuk memberikan solusi atau memberikan jawaban atas permasalahan yang ada. Apalagi di masa sekarang, masa yang kita tahu bahwa dunia sangat cepat sekali berubah, kemudian kebutuhan masyarakat juga semakin banyak. Mungkin dulu di awal kemerdekaan jumlah yang bersekolah atau orang yang memerlukan atau membutuhkan pendidikan lebih sedikit dibanding dengan jumlah penduduk di tahun 2021, walaupun beberapa juta kemarin, juta atau ratus ribu ya, atau ribu mungkin ya, meninggal gara-gara COVID. Semakin banyak jumlah masyarakat, maka kebutuhan juga semakin kompleks. Mungkin ya hal sepele bisa saya sampaikan saat ini, telepon genggam menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan, ya. HP itu sekarang bukan menjadi sesuatu yang menunjukkan prestise seseorang, tapi kebutuhan. Zaman saya dulu di awal-awal HP masih segede batu asahan mungkin ya. HP itu menunjukkan identitas sosial seseorang. Kemudian motor, kendaraan bermotor, motor roda dua lah. Ketika saya kecil, yang punya kendaraan roda dua itu adalah orang-orang tertentu, orang kaya. Yang punya motor adalah orang yang kaya. Sebelumnya yang punya televisi, dulu itu orang kaya. Dalam satu kecamatan punya televisi ketika waktu itu belum ada listrik, hanya orang-orang tertentu. Nah, zaman sekarang, saya nggak tahu ya, mungkin saya bisa bertaruh dengan Anda. Di antara 13 orang peserta mata kuliah ini dalam seminggu hari ini yang pernah nonton TV mungkin bisa dihitung 1 atau 2. Itu pun yang ditonton cuma Ikatan Cinta, jangan-jangan. Ya. Atau sama sekali saya belum pernah nyentuh ya televisi di rumah saya itu nggak pernah nyala karena masing-masing sudah punya bioskop di tangannya. Nah, artinya begini, kembali ke tantangan masyarakat yang kian besar, bukan dalam arti ketika kebutuhan akan kendaraan, motor, dan lain-lain itu hilang, tapi muncul kebutuhan lainnya gitu loh, yang lebih variatif, lebih kompleks. Sekarang kuota data atau paket data itu menjadi sebuah kebutuhan seperti 4 sehat 5 sempurna, yang ke-6 paket data, jangan-jangan gitu ya. Ya dulu ketika SMS harganya masih 250.000 per satu SMS, sekali kirim SMS itu ya termasuk murah. Satu kali kirim 250 rupiah. Saya pertama kali beli, bukan pertama kali, kalau beli apa namanya, kalau dulu kan masih prabayar ya,
yang prabayar saya masih beli. Nggak ada itu beli pulsa harganya 5.000 seperti bocil-bocil itu kalau belanja beli apa beli kuota, bukan beli kuota atau beli apa. Dulu paling murah 250.000. Itu pun hanya kepake beberapa jam saja kalau telepon. SMS bisa dibilang kalau satu kali kirim SMS 250 berarti ya berapa kali SMS tinggal dihitung gitu ya. Makanya punya HP itu dulu itu ya hanya untuk gaya-gayaan saja. Tahun 98 lah bagi mahasiswa ya. Saya waktu itu masih berstatus mahasiswa. Tahun 98 punya HP mahasiswa itu luar biasa. Wong punya pager aja sudah wow gaya gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak laku juga tuh kemana-mana nenteng HP itu. HP-nya nggak pernah bunyi. Hanya untuk gaya-gayaan saja karena yang punya HP-nya orang-orang tertentu. Nah, kembali ke yang masalah tadi. Ketika tantangan masyarakat akan pendidikan, yang dulu mungkin hanya yang penting bisa baca, tulis, hitung ya, calistung. Sekarang kebutuhan pendidikan juga sudah sedemikian rupa berubah. Dulu orang membutuhkan ijazah. Kalau pendidikan itu ya tujuannya untuk mendapatkan gelar, mendapatkan ijazah. Sekarang halo. Sorry, ada gangguan. Nah, sekarang di beberapa tempat, di sektor-sektor tertentu ya, terutama di dunia private, ijazah malah sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan adalah sertifikat kompetensi gitu loh. Anda mungkin bisa melihat atau mendengar berita, membaca TV, menonton koran gitu ya. Orang bekerja di Google itu nggak perlu pakai ijazah S2 gitu, S3, mungkin S berapa gitu ya. Kamu bisa pemrograman? Bisa program ini, ayo kerja. Kayak gitu sekarang itu. Ya. Nah, itulah pentingnya mengapa pendidikan itu perlu dievaluasi. Karena apa? Tantangan masyarakat semakin banyak, semakin besar, semakin variatif. Jadi kalau kita tidak memaknai, tidak peka dengan apa yang terjadi di masyarakat, dunia pendidikan akan semakin ditinggalkan. Ya, Anda mungkin pernah membaca bukunya Ivan Illich ya, The Schooling School ya. Sekolah itu dianggap sesuatu yang ya malah tidak memerdekakan gitu loh. Apalagi banyak sekolah-sekolah bahkan mungkin perguruan tinggi yang masih berpikir konvensional. Ya, sudah semakin ditinggalkan. Prodi-prodi yang sekarang yang sudah mulai tak laku, tidak dapat dibutuhkan oleh dunia usaha atau oleh usernya, mulai ditinggalkan dan mati gitu ya. Walaupun para akademisi itu kan banyak yang berpikir
maju juga, tapi di lain sisi juga ada yang masih berpikiran kalau ilmu ini penting, ini perlu karena terkait dengan manusia, bla 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 dan seterusnya. Tapi kalau tidak dipakai di masyarakat, ilmu itu lama-lama juga mati gitu loh. Ya, artinya kalau kita berpikiran pragmatis, ya faktanya begitu. Sekarang misalnya begini, Anda mengambil ambil kuliah di UI atau di UGM, ambil jurusan taruhlah misalnya filsafat. Kalau tujuannya untuk cari kerja, Anda salah alamat gitu loh. Apalagi menjadi kaya. Ya, Anda sekolah tinggi-tinggi S2 punya cita-cita ingin kaya, salah itu. Salah. Coba siapa di antara Anda yang pernah membaca Rich Dad, Poor Dad? Ya, Pak. Kalau Anda ingin kaya, lalu Anda menyampaikan atau menggantungkan harapan cita-cita Anda ingin kaya itu di sekolah, Anda salah alamat. Kenapa? Di sekolah itu nggak pernah belajar tentang duit, tentang nyari uang. Bahkan di dalam buku itu, ya, Kiyosaki mengatakan, hanya menciptakan kuli gitu loh. Jadi yang ada di hadapan saya ini adalah calon-calon kuli, calon-calon worker, bukan entrepreneur, bukan pencetak uang. Bahkan disebutkan juga ya, dia mengatakan saya ini adalah guru bohong-bohongan, fake teacher. Kenapa? Saya mengajarkan sesuatu karena begitu. Itu dari teacher itu kayak gitu. Kalau pikirnya mencari kaya gitu ya. Tapi kan tujuan sekolah bukan itu. Ya, bekal hidup itu ingat, ya walaupun semua orang kan punya standar hidup itu beda-beda. Bahkan memaknai standar itu pun beda-beda pula. Ya, kalian ingin bahagia. Yang namanya bahagia antara saya, Seng Hong, Ervina, Falhi, Ahmad Fauzi, Ida, Rosida, beda dengan istilah bahagia itu. Beda. Walaupun kita sama-sama nih statusnya mahasiswa MPS 2 gitu kan. Nah, jadi tantangan pendidikan juga semakin luar biasa itu. Kemudian, banyak sekali masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Yang tentu permasalahan itu harus dipecahkan, bukan diabaikan. Kalian jangan menjadi seorang yang menghindari masalah. Masalah itu harus dihadapi, dipecahkan. Ya, dipecahkan dalam arti bukan masalah itu dipecah-pecah menjadi masalah yang kecil-kecil, maksudnya diselesaikan gitu loh. Istilah pemecahan masalah-masalah dipecahkan. Ya, maksudnya kayak pegadaian lah ya, memecahkan masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya, bukan menyelesaikan masalah dengan masalah. Makanya perlu dievaluasi masalah pendidikan yang ada saat ini. Termasuk keterbatasan sumber daya yang nanti arahannya adalah untuk efektivitas. MP ini sudah harus dievaluasi, apa sudah sesuai kapasitas yang diberikan kepada mahasiswa ini dibutuhkan oleh mereka untuk masa depan mereka. Karena apa? Konteksnya sekarang mulai berubah. Tuh ya. Apalagi misalnya dengan adanya undang-undang baru ini kan, dari manapun globalisasi ya, pendidikan bisa membuka ruang lebar-lebar kepada siapapun. Kemarin rame-rame di Jakarta itu Monash University membuka perguruan tingginya di Jakarta.
Nah, kalau kita masih ya berpikirannya masih kolot gitu ya, ya sudah selesai gitu loh. Jadi itulah ya mengapa harus dievaluasi. Nah, kemarin juga saya sudah menyampaikan ini, kalau ada pertanyaan apakah program pendidikan itu berjalan dengan baik, mana yang berjalan buruk, berapa besar biaya dibutuhkan, dan manfaatnya seberapa banyak, sampai apakah perlu perencanaan lagi, yang bisa menjawab ini adalah evaluator. Ya, yang bisa menjawab ini adalah evaluator. Jadi ketika Anda melakukan evaluasi, setidaknya Anda akan mengevaluasi hal-hal ini. Masalah bisa diselesaikan, keterbatasan sumber daya bisa diatasi dengan cara ini. Setidaknya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, walaupun tidak sesederhana ini, tentu akan menyesuaikan terkait dengan karakteristik program yang dievaluasi. Ya, bukan hanya program, sebenarnya ketika Anda punya kebijakan juga, kebijakan bisa ditanya dengan hal yang ini, apakah kebijakan ini berjalan baik, mana yang belum berjalan, berapa biaya dan kebermanfaatannya, program ini sudah dipikirkan dengan baik ketika proses perencanaan dulu, seperti itu. Kemarin juga sudah saya sampaikan di sini bahwa mengevaluasi itu bisa disebut mengevaluasi sama dengan a judge, a price, analyze, assess, sampai dengan to test. Mengevaluasi itu identik dengan aktivitas-aktivitas itu. Ya. Oke, ya ini sebenarnya aktivitas aktivitas teknis di lapangan ketika kita melakukan evaluasi. Kemarin juga sudah saya sampaikan, evaluasi itu adalah judging the worth of merit or something, ya. Tentu proses identifikasi, klarifikasi, aplikasi suatu kriteria untuk menetapkan sebuah nilai dari suatu, ya. Oke, ini saya lalui dulu karena hanya mengulang saja ya. Kemarin apa hubungannya penelitian dengan evaluasi? Saya sampaikan evaluasi itu aktivitas mengumpulkan, menganalisis data. Nah, itu dilakukan oleh evaluator ketika dia mengumpulkan informasi. Dia menggunakan metode penelitian supaya informasi yang dia dapat itu betul-betul valid, reliable, mudah diolah, logik, gitu ya. Oke, kemudian ini ya tujuannya, beberapa tujuan dari mulai buat pertimbangan tentang nilai apa yang sedang telah dan sedang dievaluasi sampai menetapkan layak, bermakna atau tidak program ini atau suatu program tertentu. Oke, nah kemarin ada diskusi evaluator dalam, evaluator luar ya. Yang jelas di sini peran Anda sebagai evaluator itu ada 5 hal ini. Dia sebagai fasilitator, sebagai scientific expert, sebagai program planner, critical friend, sebagai pendorong efektivitas. Ini nanti peran-peran ini akan Anda gali di dalam pertemuan berikutnya ya. Apa yang dilakukan seorang evaluator ketika dia melakukan evaluasi sebuah program? Ini diantaranya ya, yang harus Anda lakukan besok ketika Anda melakukan evaluasi atau melakukan penelitian evaluasi. Kenapa harus dinegosiasikan tujuan itu? Ya, supaya kita ketika melakukan evaluasi itu tidak terlepas dari para pihak yang berkepentingan. Kita melakukan evaluasi menurut kita ideal, bagus, lengkap, komprehensif. Tapi ketika diseminasi dengan pihak yang berkepentingan, saya tidak butuh
informasi itu, saya butuhnya yang ini. Nah, maka dari itu Anda harus paham bahwa menentukan tujuan evaluasi itu lakukanlah secara partisipatif. Masuk, membuat kontrak, ya, mengerjakan, mengawasi staf, dan lain-lain. Ini nanti bisa saudara dapatkan, nanti saya share ya bahan ini. Oke, ini tipe model evaluasi, ini yang bahasan kita kali ini. Evaluasi itu menurut Scriven ada yang formatif, ada yang sumatif. Anda mungkin masih ingat ketika SD dulu atau SMP atau SMA ada ujian formatif. Ya, formatif itu adalah proses mengevaluasi ketika evaluasi itu masih berjalan. Dia bisa di antara awal dan akhir. Ya, formatif dilakukan ketika program sedang berjalan. Ya, untuk melihat progres. Kalau sumatif, dia hanya di ujung, di akhir. Jadi program itu selesai, baru dilakukan penggalian informasi, lalu dievaluasi, dianalisis, lalu ditemukanlah sejauh mana merit atau worth-nya. Ya, worth it atau tidak, merit atau tidak, itu di akhir. Seperti kita ada ujian akhir semester. Ujian semester di akhir semester itu ya evaluasi sumatif, summa, akumulasi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Tapi kalau misalnya minggu kedua evaluasi hasil, minggu keempat, minggu ke-6, nah itu formatif. Evaluasi pun begitu. Nah, ini sumatif dan formatif, kita bisa lihat perbedaan di antara keduanya. Ya. Dilihat dari tujuannya, formatif, sumatif jelas berbeda. Yang satu menentukan nilai, menentukan mutu, sama. Dari sisi tujuan, dia sama-sama menentukan nilai dan satu menentukan nilai, dua menetapkan nilai. Kegunaannya meningkatkan program, yang kedua membuat keputusan tentang masa depan program dan adopsinya. Sampai kemudian siapa audiensnya, lalu pelaksananya siapa. Nah, itu beberapa perbedaan antara formatif dengan sumatif, evaluasi sumatif dan formatif. Ya. Kemudian ini tadi ya. Oke, ciri utamanya menyediakan feedback sehingga personel bisa meningkatkannya. Dua, menyediakan informasi. Itu formatif, sumatif. Siapa yang atau apa kendala-kendala yang biasanya dihadapi ketika melakukan evaluasi formatif sumatif? Ini yang formatif berhubungan dengan informasi apa yang dibutuhkan, lalu kapan, lalu bukti apa. Beda ya. Oke, ini saya lewati nanti biar Anda pelajari. Oke, nggak perlu dulu tugas ini lah. Kemarin diskusi kita terkait dengan evaluator internal eksternal ya. Ini jawabannya seperti ini, nanti saudara bisa baca sendiri. Kalau Anda melakukan evaluasi di tempat sendiri, apa sih kelebihannya, apa kelemahannya. Kemarin juga sudah saya sampaikan, evaluator internal dan eksternal itu apa kelemahan kelebihannya. Nah, topik kita sebenarnya ini ya, kalau dilihat dari berbagai macam pendekatan, evaluasi itu ada yang berorientasi pada sasaran, ada berorientasi pada manajemen, ada yang berorientasi pada konsumen dan apa ini? Oke, pada keahlian. Benarnya berangkatnya dari keahlian dulu ya. Oke.
secara sepintas mungkin saya sampaikan begini. Evaluasi yang berorientasi pada keahlian, yang melakukan evaluasi itu adalah para ahli, expert, yang biasanya kalau kita bisa contohkan, expert berorientasi pada keahlian itu ada yang sifatnya ad hoc, ada yang melekat dengan, yaitu ad hoc itu melekat dengan sebuah fungsi. Saya contohkan misalnya BAN-PT atau Badan Akreditasi Sekolah Madrasah. Itu adalah lembaga yang melakukan evaluasi dan dia terdiri atas orang-orang yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Ya, misalnya bidang studi tertentu, BAN-PT ini ahlinya ini. Dia melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan di suatu program studi atau di suatu jenjang lembaga pendidikan ya. Nah, ini adalah contoh evaluasi yang berorientasi pada keahlian. Kalau yang berorientasi pada konsumen, ini evaluasi yang dilakukan atas dasar kepentingan konsumen dan biasanya fokus evaluasi kita itu sejauh mana program yang kita evaluasi itu memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Jadi yang namanya konsumen kadang-kadang seolah-olah dia tidak mau tahu dan terlepas dari proses program yang dijalankan. Pokoknya maunya dia seperti apa harus kita gali. Sejauh mana program yang kita buat itu relevan dengan kebutuhan konsumen. Contoh misalnya begini, ketika Anda melakukan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan, yang fokusnya adalah pada pengguna lulusan. Anda mungkin akan mengalami kekagetan ketika berbicara tentang idealisme keilmuan. Kenapa? Konsumen belum tentu dia berbicara tentang idealisme keilmuan. Dia hanya mau bahwa lulusanmu itu siap kerja di tempat saya, mampu memiliki kemampuan ini, bisa ini, dan speknya seperti itu. Nah, itu ya yang tokohnya Scriven, nanti Anda bisa lihat di dalam buku yang nanti akan saya share. Lalu yang berorientasi pada manajemen. Jadi begini, evaluasi yang kita lakukan itu adalah semata-mata dalam rangka memberikan bahan atau informasi kepada para pembuat keputusan dalam membuat sebuah keputusan. Makanya di sini berorientasi pada manajemen. Ada CIPP, ada UCLA. Ya, nanti dalam pembahasan ke depan, CIPP itu apa? UCLA